Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Usaid Bandayana, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka UPBJJ Kota Serang. Mohon izin, saya mau mempresentasikan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Virus ini pertama kali ditemukan di negara Cina, yaitu di kota Wuhan pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID pertama yaitu di bulan Maret tahun 2020. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penyebaran virus ini adalah virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Setiap orang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19, dan juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Gejala yang paling serius adalah kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak atau bingung, dan nyeri dada. Apabila mengalami kejadian tersebut, segera cari bantuan medis jika mengalami gejala serius seperti tadi, dan segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Jenis-jenis varian mutasi virus corona. Sejak awal kemunculannya, virus corona telah bermutasi menjadi berbagai varian. Yang pertama yaitu varian Alpha. Varian Alpha pertama kali ditemukan pada September 2020 di Inggris dan dikenal dengan kode varian B117. Tingkat penularan varian virus ini adalah 43-90% lebih tinggi dari virus sebelumnya. Gejala yang umum dialami oleh orang yang terinfeksi virus ini adalah sesak napas, nyeri dada, hilangnya indera perasa dan penciuman. Yang kedua, varian Beta. Varian Beta adalah mutasi virus corona yang pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di Afrika Selatan. Varian dengan kode B1351.
Yang ketiga, varian Delta. Varian Delta pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di India. Varian ini juga disebut dengan kode B1617. Yang keempat, varian Gamma. Pertama kali ditemukan di Brazil. Yang kelima, varian Epsilon. Pertama kali ditemukan di California, Amerika Serikat pada 19 Maret 2021. Yang keenam, varian Lambda. Varian Lambda atau C37 pertama kali ditemukan di Peru dan beberapa negara di Amerika pada Desember 2020. Hingga saat ini belum diketahui tingkat penularan dan keparahan infeksi akibat varian ini. Dan yang ketujuh, yang sampai saat ini adalah varian Omicron. Varian Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO pada 24 November 2021 dari Afrika Selatan. Varian dengan kode B11529 ini diklasifikasikan sebagai VOC karena memiliki karakter yang perlu diwaspadai seperti varian Delta, Gamma, Beta, dan Alpha. Varian Omicron diketahui memiliki sekitar 30 kombinasi mutasi dari sejumlah varian virus corona sebelumnya seperti C12, Beta, dan Delta. Ini membuat varian Omicron berpotensi lebih cepat menular dibanding varian Delta dan memungkinkan terjadinya reinfeksi atau infeksi berulang. Hingga saat ini ada beberapa subvarian turunan lainnya dari Omicron yang perlu diwaspadai, yaitu BA2, BA3, BA4, dan BA5. Beberapa gejala umum dari infeksi varian Omicron adalah pilek, sakit kepala, kelelahan ringan hingga parah, bersin-bersin, sakit tenggorokan. Selain berbagai varian virus tadi, ada juga kondisi lain yang perlu diwaspadai, yaitu flu rona. Flu rona adalah koinfeksi atau infeksi ganda yang terjadi ketika seseorang terinfeksi virus corona dan virus flu secara bersamaan. Gejala yang ditimbulkan mirip seperti gejala infeksi COVID-19 pada umumnya. Faktor resiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi virus, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Untuk masa inkubasi COVID-19, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas, dan batuk. Untuk pengobatan infeksi coronavirus, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk, namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas. Perbanyak istirahat dan perbanyak asupan cairan tubuh. Kapan harus ke dokter?
Jika gejala-gejala infeksi virus atau COVID-19 tak kunjung membaik dalam hitungan hari atau semakin memburuk, segeralah tanyakan pada dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Yang cepat dan tepat bisa meningkatkan peluang kesembuhan infeksi virus tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan atas presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.